Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia ibu bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penerapan gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui ruang demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Rita Fauziah dari SMP IT Darul Hikmah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan memberikan perhatian dan kepedulian utama kepada murid. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat diuraikan dalam 3 konsep utama, yaitu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sing tulodo, di depan memberi contoh. Konsep ini mengajarkan pentingnya pendidikan sebagai contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teladan yang positif, pendidik dapat membentuk karakter dan nilai-nilai baik bagi murid. Ing madyo mangun karso, di tengah memberi bimbingan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk mengembangkan potensi mereka. Melalui pembelajaran yang kreatif dan inspiratif, pendidik dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Tuturi handayani, di belakang memberikan motivasi. Konsep ini menunjukkan peran pendidik sebagai pembimbing dalam mengembangkan potensi murid. Pendidik harus membangun hubungan yang baik dengan murid dan membantu mereka tumbuh dan berkembang. Jika diibaratkan, peran pendidik sama halnya dengan seorang petani. Petani yang menanam benih. Pendidik berperan dalam menanam benih pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada murid. Mereka memberikan materi pembelajaran dan mendorong minat serta keingintahuan dalam diri murid. Menyiram dan memupuk. Petani memberikan air dan memberi nutrisi pada tanaman. Pendidik memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan kepada murid dalam proses belajar. Mereka membantu murid mengembangkan potensi dan keterampilan melalui interaksi, penjelasan, dan umpan balik. Menyediakan lahan yang baik. Seperti petani yang menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, pendidik menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid. Mereka mengatur ruang, waktu, dan sumber daya pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar yang efektif dan memotivasi. Mengusir hama. Seperti petani yang merawat tanaman agar tumbuh dengan baik, menjauhkannya dari hama-hama yang merusak tanaman, pendidik berperan sebagai pembimbing bagi murid. Mereka membantu murid membentuk karakter agar memiliki budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sebagai pendidik kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah potensi atau keadaan diri murid secara alami melekat pada diri masing-masing murid. Selain itu, kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan keadaan alam di sekitar murid. Sebagai contoh, Cianjur merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bertani. Untuk memperkenalkan budaya tatanen yang merupakan bagian dari pilar Cianjur, dalam proses belajar, pendidik dapat memanfaatkan keadaan alam di sekitar lingkungan sekolah. Kodrat zaman adalah potensi atau keadaan diri murid yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Bimbingan. Memberikan perhatian pada pembentukan karakter dan nilai-nilai positif dalam pendidikan. Mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kejujuran, kerjasama, keberanian, dan rasa empati melalui aktivitas kelas, kurikulum, dan contoh-contoh nyata. Ekstrakurikuler. Mengenali dan mendukung potensi unik setiap murid, memberikan ruang untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler,
proyek-proyek kreatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang berpihak pada murid dan berfokus pada pengembangan potensi serta pembentukan karakter murid. Dalam kegiatan pembelajaran, kami menyusun perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan metode yang variatif, memanfaatkan teknologi, lingkungan sekitar, dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Penerapan konsep pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru berperan sebagai fasilitator, diharapkan mencetak murid yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu murid beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Murid mampu berkembang sesuai bakat dan potensinya. Murid bahagia. Murid kritis dan kreatif. Murid mampu bekerja sama atau bergotong royong. Murid memiliki rasa nasionalisme, mengenal jati diri dan nilai-nilai budaya. Selain itu, kami menerapkan program pembiasaan di antaranya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Salat zuhur berjamaah, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan literasi yang diisi dengan kegiatan tahfidz Al-Quran setiap pagi. Hal ini diharapkan dapat membentuk karakter mereka menjadi lebih baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi ini adalah penggunaan alat digital dan perubahan sosial yang cepat. Penggunaan alat digital seperti gawai menjadi salah satu penyebab murid mengalami perubahan sosial yang cenderung negatif. Murid lebih senang bermain gawai dibanding ngobrol dengan teman. Hal ini menyebabkan murid menjadi pribadi yang individualis. Terbatasnya sumber daya, baik dari segi dana, infrastruktur, atau tenaga pendidik. Solusi yang dapat dilakukan adalah pendidik menggunakan pendekatan yang menarik, relevan, dan menyenangkan dalam pembelajaran, serta memperhatikan kepentingan dan minat murid. Pendidik mencari solusi kreatif, memanfaatkan teknologi, kolaborasi dengan pihak lain, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.